Pada suatu malam yang cerah, menjelang bulan purnama, si Eboy, seekor kucing kecil yang hidup di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, merasa gelisah di dalam dadanya. Ia duduk dekat jendela yang terbuka, bulu-bulunya yang lembut diterpa oleh sejuknya angin malam. Bulan purnama memancarkan cahaya menerangi setiap sudut kota, mengundang hati si Eboy untuk menjelajahi dunia di luar rumahnya. Dengan keingintahuan yang membara, akhirnya si Eboy memutuskan untuk pergi. Dengan satu lompatan indah, dia meloncat ke jendela dan mendarat ringan di lantai halaman. Sepoi-sepoi angin malam semakin membelai bulunya saat ia mulai menjelajah halaman demi halaman, terangi bulan purnama dan lampu-lampu redup dari berbagai pojok. Ia mulai melangkah tanpa tujuan, hanya mengikuti kata hatinya, menyusuri setiap sudut dan jalan di pinggiran kota. Ada rasa takut dan ragu ketika dia hendak melangkahkan kakinya di tempat-tempat yang sebelumnya belum dia kunjungi. Tapi rasa penasaran mengalahkan semuanya. Si Eboy terus melangkah dan sekali-kali berlari menghindari rasa takutnya melewati lorong sepi. Dan kadang suara terpaan angin malam yang membuatnya terkejut. Sampailah si Eboy di sebuah tembok memanjat pagar pembatas kota, membuka rahasia apa yang ada di balik tembok tersebut. Duduk terpaku di atas pagar, menatap kota dengan kelipan cahaya lampu dari kejauhan, dia merasa kecil di bawah langit malam. Pulangan sejatinya dimulai ketika si Eboy memasuki taman yang indah. Di sana dia bertemu dengan teman baru yang bernama si Manis, seekor kucing kecil berbulu putih bersih dengan mata yang penuh keceriaan. Mereka berdua bermain sepanjang malam, melompat di antara bunga-bunga yang bermekaran. Keindahan taman malam itu menjadi latar belakang dan saksi kenangan indah yang akan mereka simpan dalam hati selamanya. Berguling, bersenda gurau, bulu-bulu mereka pun menjadi berantakan, tetapi hati mereka penuh dengan keceriaan. Di tengah tawa dan canda, mereka melupakan waktu, menghabiskan malam ditemani indahnya bulan purnama. Ketika sinar sang surya mulai muncul di ufuk timur, menggantikan redupnya sinar rembulan, si Eboy sadar bahwa semuanya harus segera berakhir. Dengan bulu-bulu halus mereka yang masih berantakan, mereka berjalan meninggalkan taman. Walaupun dengan berat hati, mereka pun memutuskan untuk berpisah dan kembali ke rumahnya masing-masing. Dunia luar memang menjanjikan petualangan yang menarik, tapi tidak ada tempat seindah dan seperti rumah sendiri. Rumahku adalah surgaku. Begitulah kata si Eboy dalam hati. Si Eboy naik kembali termenung, pandangannya menembus kaca jendela yang terbalut embun pagi. Si Eboy merenungkan keindahan malam yang baru saja dilewati. Kemudian si Eboy pun menutup matanya dan terlelap dalam tidurnya yang hangat, menunggu sarapan pagi yang biasa disediakan majikannya. Si Eboy, seiring berjalan waktu, kini menjadi seekor kucing dewasa.
jiwa penjelajah semakin terpatri dalam dadanya. Dia tak kenal ragu lagi dalam melangkah untuk bertualang di alam bebas. Tapi walaupun bagaimana, si Eboy selalu pulang untuk menemui majikan yang sangat menyayanginya. Seperti malam itu, si Eboy tertantang untuk menjelajahi hutan. Dia terus berjalan melewati jalan dan rumah penduduk yang ada di pinggiran desa menuju tepi hutan. Dengan sorot mata tajam, tak ada keraguan dalam hatinya. Ya, si Eboy kini menjelma menjadi seekor kucing pemberani yang baik hati. Tekadnya kuat untuk menyingkap tabir hutan lebat yang berbatasan dengan desa tempat tinggalnya. Diterangi sinar bulan, dia memasuki hutan. Merasa lelah, dia pun memutuskan untuk beristirahat di atas batu dan tertidur untuk bangun esok melanjutkan petualangannya. Keesokan harinya, dia naik ke sebuah ketinggian untuk menikmati indahnya hutan dan sejuknya udara pagi. Bertemu sekawanan monyet yang ramah. Rusa yang baik hati, dia menceritakan kedamaian hutan tempat tinggal mereka yang asri. Seekor merak berbulu cantik tak luput menyapa si Eboy dan berbagi cerita tentang kehidupan hutan yang damai. Merasa puas dengan petualangannya, dia pun melangkah keluar, berharap teman-teman barunya tetap lestari di hutan. Dengan penciuman dan ingatannya yang tajam, dia tidak kesulitan untuk menemukan jalan pulang. Akhirnya sampailah si Eboy di pagar halaman rumahnya dan menemui sang majikan